Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Fahri Hamzah diusulkan jadi Kepala Staf Presiden untuk menggantikan Muldoko. Politikus Fahri Hamzah serta beberapa petinggi Partai Gelombang Rakyat atau Gelora temui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin 20 Juli kemarin. Fahri mengunggah foto kunjungan ke Istana Negara itu melalui akun Twitternya. Melalui keterangan foto, mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan Presiden Jokowi mengalami penurunan badan. Salam dari Presiden, katanya beliau berat badan turun 3 kilo, mikirin keadaan. Belum pernah turun sebanyak ini katanya. Tulis Fahri di Twitternya. Unggahan Fahri kemudian mendapatkan atensi dari netizen. Bahkan ada yang mengusulkan mantan petinggi PKS ini agar menjadi Kepala Staf Presiden menggantikan Muldoko. Kalau Fahri Hamzah jadi Kepala Staf Presiden menggantikan Muldoko, apakah Anda setuju? Tulis salah satu netizen. Fahri pun lantas menjawab tidak ingin menjadi pejabat negara. Dia lebih nyaman hidup menjadi rakyat dan menikmati kehidupan di perkampungan. Izinkan saya menjadi rakyat, menikmati kebebasan dan kenikmatan, memeluk tanah, laut, dan hutan. Menghirup udara desa yang bersih dan menjadi sahabat nelayan serta petani. Jawab Fahri. Sebelumnya, Ketua Umum Gelora Anies Mata menyebut pertemuan dengan Presiden sebagai silaturahmi setelah pihaknya mendapat pengesahan dari pemerintah. Alhamdulillah kami baru saja bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Kami meminta pertemuan ini setelah kami dari Partai Gelora resmi untuk sebagai partai politik, di mana mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, sehingga kami merasa perlu melakukan silaturahim pertama kali dengan Bapak Presiden. Begitu ujar Anies. Anies juga memandang sebagai partai yang baru, silaturahmi merupakan kewajiban moral. Silaturahim seperti ini harus kita lakukan sebagai kewajiban moral, terutama di saat kita menghadapi krisis besar seperti yang kita alami. Pandemi telah berkembang menjadi krisis ekonomi. Mudah-mudahan, insya Allah tak berkembang jadi krisis sosial dan politik, ujar mantan pembesar PKS ini. Petinggi Partai Gelora yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Anies Mata, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekjen Mahfuz Siddiq, Bendahara Umum Ahmad Royadi, dan Ketua Bidang Seni Budaya, Deddy Miswar. Muncul usulan agar Presiden Jokowi merekrut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, untuk diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menggantikan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Bahkan salah satu akun Twitter pun mempertanyakan ke warganet apakah setuju bila Fahri menggantikan Muldoko. Kalau Fahri Hamzah jadi Kepala Staf Presiden menggantikan Muldoko, apakah Anda setuju? Tweet akun Twitter @maspio. Fahri Hamzah juga lantas menjawab hal tersebut. Katanya dari mantan Wakil Ketua DPR justru meminta izin untuk menjadi rakyat, menikmati kebebasan, serta menjadi sahabat bagi nelayan dan juga petani. Saat itu, yang mengusulkan merupakan Dhanil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter pribadinya, yaitu usulan agar Presiden Jokowi merekrut Fahri Hamzah sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di mana pernah muncul pada Oktober 2019. Fahri saat itu meresponnya dengan mengatakan lebih baik untuk menjadi marbot. Sebelumnya, Fahri mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anies Mata bertemu Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin 20 Juli yang lalu. Baik Fahri Hamzah maupun Anies Mata menyebut bahwa pertemuan itu merupakan silaturahim. Hai gengs, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap setia terus menunggu informasi-informasi yang terkini dari 651 Safa. Gengs, sebelumnya memang diberitakan bahwa kasus Jiwasraya ini menyeret-nyeret nama istana terlibat di dalamnya. Nah, kemarin KSP pernah bilang kalau Demokrat itu halu. Terus tidak diterima dibilang halus soal Jiwasraya, akhirnya pun Demokrat
bikin tantangan loh. Gimana tuh? Kader Partai Demokrat tidak terima dengan pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko yang menyebut mereka itu berhalusinasi tentang kasus Jiwasraya. Wah, kok bisa? Halusinasi yang dimaksudkan oleh Muldoko adalah menghubungkan kasus ini dengan KSP atau utamanya adalah dengan pihak-pihak istana. Tidak ada hubungannya dengan KSP. Ya jangan membangun persepsi halusinasi. Ini 2024 masih jauh. Janganlah nembak yang enggak-enggak. Ujar Muldoko pada wartawan pada hari Jumat 24 Januari. Nah, pernyataan ini pun sontak membuat kader Demokrat Benny Kaharman bereaksi. Apalagi anggota Komisi 3 DPR itu sempat menyinggung kasus ini. Dia itu mengungkit bahwa status tersangka Hari Prasetyo yang sempat menjadi tenaga ahli utama di KSP setelah menjadi Direktur Keuangan Jiwasraya. Gak terima dong disebut halusinasi, akhirnya Benny menantang Muldoko untuk bisa menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, harus dijawab, apakah Hari Prasetyo pernah jadi Direktur Keuangan Jiwasraya? Tanyanya di akun Twitter. Sementara pertanyaan yang kedua yang harus dijawab adalah, apakah Hari Prasetyo pernah menjadi tenaga ahli Kedeputian 3 KSP? Nah, jawab dulu dua pertanyaan itu. Bisa nggak coba Muldoko? Geng, sebelumnya memang diberitakan bahwa sejumlah pihak itu mempertanyakan hubungan antara kantor staf kepresidenan dengan mantan Direktur Keuangan PT Jiwasraya Persero, Hari Prasetyo. Saat ini, Hari sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko juga menegaskan, Hari tak memiliki hubungan khusus dengan KSP. Meskipun diakuinya Hari pernah menjadi tenaga ahli utama Kedeputian 3 bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis di KSP. Kata Muldoko sih nggak ada hubungan apa-apa lagi, karena mereka kemarin hanya hubungan kerja saja. Begitu katanya di Gedung Binagraha, Jakarta pada hari Senin 20 Januari. Setelah Hari tidak menjabat sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP, Muldoko juga memastikan mereka tidak berkomunikasi. Masa sih? Sejak saat itu pun Muldoko tak pernah mengetahui keadaan dan juga jabatan yang diemban oleh Hari. Yah, ini sih nggak mungkin banget. Setelah beliau nggak di sini ya nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kata Muldoko seperti itu. Muldoko pun menekankan, kasus Jiwasraya yang telah menyeret Hari tak terkait sedikit pun dengan KSP. Mantan Panglima TNI ini pun mempersilahkan penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang membelit Hari. Sebelumnya, dalam saat rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 DPR dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung DPR, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Benny Kaharman, meminta Jaksa Agung untuk menjelaskan detail dari kronologi terjadinya skandal Jiwasraya. Nah, termasuk latar belakang dari Hari yang pernah menjabat sebagai tenaga ahli utama KSP. Benny pun juga penasaran siapa sih yang membawa Hari masuk ke KSP. Dia juga meminta Jaksa Agung mengungkap hal tersebut. Follow the money. Susah, ikut manusianya. Hari Prasetyo pernah di KSP 2 tahun, atau 5 tahun atau setahun, dan menjadi tenaga ahli utama di sana. Mestinya yaitu dipanggil. Siapa yang bawa dia ke sana, kan gitu Pak? Kata Benny. Benny pun juga curiga, Jiwasraya ini ada kaitannya dengan pemilu 2019. Sebab dia yakin korupsi besar tersebut terjadi menjelang pemilu 2019. Jangan-jangan follow the money, follow the people. Tadi ada hubungannya dengan pemilihan umum 2019. Kan gitu Pak? Ya aku kan gak tahu gitulah. Tapi ini kan ada konsistensi. Ada kasus Jiwasraya ini main begitu canggih, begitu halus. Dari istana dikendalikan, kan gitu? Kalau betul dari istana loh. Makanya ya saya ingin tahu, apa betul? Kok lama-lama istana ini jadi bungkam maling-maling ini gimana? Ini pun harus dibuka. Tapi kan saya nggak tahu betul atau enggak.
Jangan-jangan Prasetyo yang lain. Makanya saya tanya, apa betul yang dimaksudkan ini? Tutup Benny.